2 heksa. Kolom keempat sama, berarti nilainya juga 22 heksa. Kolom kelima ini sama dengan kolom 1, berarti FC. Nah, oke. Berarti datanya FC 22 FC. Ya, dalam heksa. Kalau dalam desimal ya bisa dikonversi FC heksadesimal itu sama dengan berapa desimal. Nah, kalau sudah tahu nilai datanya, maka kita membuat programnya berdasarkan nilai data yang ada di tabel ini. Kalau bentuk A-nya seperti ini, ya. Kalau bentuk A-nya seperti ini. Kalau bentuk A-nya garisnya lebih di atas di R4 seperti yang belakangan ini, gitu ya. Maka nilai datanya FC 12 FC dalam heksadesimal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain adalah yang ini lagi kerja praktek semua ya. Ini kelas 2 yang kerja praktek kelas 3 ya. Oke, Ade, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Cara membaca data di tampilan lab.metric. Oke ya, ini scanningnya baris dari baris 1 ke baris kanan, baris atas, baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu tadi yang 57, kalau 8 kali 8 ya berarti jumlah barisnya ada 8, jumlah kolomnya ada 8. Kalau tanpa driver, butuh I/O sebanyak 16, butuh pin sebanyak 16. Gitu ya. Kalau 5 kali 7 butuh pin 12. Ya. Banyak pin yang dipakai karena tanpa driver. Oke. Nah, ini yang 8 kali 8 ya. Ini ada 8 kali 8 AP, AX. Ya. 9, 30 PS. Jadi A itu diawali A itu common katoda. Kalau B biasanya anoda gitu ya. Jadi kalau kita melihat serial number dari komponennya, kita bisa langsung menunjuk kalau oh A ini katoda, B anoda, commonnya itu ya. Untuk meyakinkan ya kita uji seperti di slide sebelumnya. Bisa menggunakan microcontroller, bisa juga menggunakan multitester. Ini ya, AX, BX 2088. Berarti tipenya 8 kali 8, common anoda. 2088AX, X-nya ini bebas ya. X ini menunjukkan karakter setelah A itu bebas. Ya, kalau tadi AP, nah ini setelah A, B, setelah B, S, AS, BS, T. Jadi setelah A atau B, kode belakangnya itu bebas. Ya, X merah ini bebas. Common katoda, common anoda. Nah, seperti ini kalau dirangkai gitu ya. Ini kalau uji dengan power supply baterai plus minus, ini nomor 4, kaki nomor 4. Kaki nomor 4 itu ini baris ya, baris 1 kaki nomor 4. Kemudian ini yang terhubung dengan plus baterai kaki nomor 16, ini plus baterai. Ini plus baterai.
ini minus baterai. Jadi kalau punya adaptor, tapi kalau adaptor jangan pakai yang 5 volt ya, harusnya kan besar. Ini pakai yang 3,3 atau 4 volt. Atau diberi resistor seperti ini supaya aman. Kalau pakai 5 volt ya, beri hambatan ya, untuk pengaman supaya led dot matrixnya tidak putus. Jadi ini minus baterai, ini simbol baterainya ya. Yang pendek itu adalah bagian minus baterai, kalau yang garisnya panjang ya, plus baterai DC ya, sumber DC. Nah, kalau kaki 16 itu ini. Nah, 16 itu anoda, 4 itu katoda. Berarti LED yang nyala nanti ini. Karena kaki 16 ini diberi plus baterai. Ini dihubungkan dengan plus baterai anodanya. Kemudian kaki nomor 4 dihubungkan dengan minus baterai. Maka LED baris 1 kolom 1 ini akan menyala. Ya. Jadi kalau di 5x7 tadi ngetesnya pakai microcontroller dengan programnya, kalau yang 8x8 ini diberikan contoh menguji LED dot matrix menggunakan sumber catu daya DC. Ya. Bisa adaptor, bisa baterai. Nah, kemudian membaca data atau scanning data LED dot matrix 8x8 berdasarkan datasheet. Ya. Berdasarkan datasheet. Ya, berdasarkan datasheet di sini. Misalkan di sini ingin menampilkan angka 5. Ini hasilnya 5. Yang putih ini yang nyala ya. Yang biru ini mati. 5. Pak, kalau saya baca itu bukan 5S ya, terserah sampean lah. Pokoknya yang penting muncul seperti ini. Boleh dibaca 5S juga boleh, silakan ya. Yang diminta nyalanya seperti ini ya. Nah, itu berdasarkan datasheet. Setiap kolom dan baris ini memiliki nilai data. Jadi kalau kolom 1 itu 80 hexa. Kalau baris 1 itu 40 hexa. Ini dari datasheet. Ya, dari datasheet. Nah, kemudian kalau nyalanya seperti yang sebelah kanan ini, nah, seperti S atau seperti 5 ini, ya, berapa nilai datanya? Oke, yang kita baca yang pertama ini dulu. Jadi yang 1, ini yang merah, ya. Nilai datanya adalah 40 hexa untuk baris. Ini 40 hexa, 40 H untuk barisnya. Untuk kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom 2 sampai kolom ke 7. Kolom 1 sampai 8. Kolom 1 dan 8 mati. Berarti yang nyala nilai kolomnya 10, 8, 01, 02, 04, 20. Dijumlah ya. 10, 08, 01, 02, 04, 20 dijumlah. 10 hexa tambah 8 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 20 sama dengan 3F hexa. 3F hexa. Ya. Nah, berarti untuk menyala ini dalam program nanti harus menuliskan data kolom 3F hexa, barisnya 40 hexa. Nah, ini fungsi membaca data tujuannya adalah memudahkan memberikan data ketika pada saat membuat program. Ya, ketika Anda menulis program, berapa nilai datanya supaya nyala seperti ini. Yang pertama 3F hexa. Oke ya.
Nah, kemudian yang kedua ini sama, ini masih baris dulu. Boleh urut ini, terus ini, terus ini, terus ini. Boleh, ini urutannya yang dibuat horizontal dulu ya, tergantung nanti pembuat programnya. Boleh, oh yang horizontal nyala dulu terus vertikal, atau diurut seperti kalau kita nulis S. Nah, gini juga boleh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Berarti ini juga boleh. Bebas ya. Karena nanti cepat, sehingga nggak terasa tiba-tiba muncul 5 atau S seperti ini. Oke, sekarang yang kedua ini sama dengan yang pertama, yang bedanya barisnya saja. Nilai barisnya 02, nilai kolomnya sama. Ya. Yang ketiga juga gitu. Kolomnya sama, barisnya yang berbeda. Barisnya 80, nilai datanya, kemudian nilai kolomnya 3F hexa. Gampang karena sama itu ya. Diurut seperti ini karena nilainya sama, hanya beda di nilai baris. Oke ya. Nah, sekarang yang vertikal ini. Kolomnya nilainya sama 10 hexa. Yang beda barisnya yaitu 20 dan 04. 20 dan 04. Ini yang keempat ya. Keempat ini 10 hexa. Ya, kolomnya 10 hexa. Barisnya 24 hexa. Yang kelima kolomnya sama. 20 hexa, kolom 20 hexa. Sudah pasti itu. Barisnya berapa? Barisnya 01, 08, 10. 01, 08, 10. Jadi ketemu 19 hexa. Nah, ini data-data yang diperoleh untuk menyalakan karakter di laptop metrik angka 5 atau huruf S seperti ini. Nah, data-data ini kemudian dimasukkan dalam program. Ya, ditulis dalam program. Mau pakai program bahasa C, program apapun, datanya sama. Ya. Nanti saya beri contoh bagaimana menulis program dalam bahasa assembly. Ya. Bahasa assembly, padahal di microcontroller Arduino nanti langsung bahasa C. Jadi saya berikan bahasa assembly dulu, terus bahasa C. Nah, seperti ini. Ya. Data pertama, 3F, 40 hexa. Ini 3F 40 hexa. Oke. Kedua 3F 02 hexa. 3F 02 hexa ini. Ya. 3F 80 hexa ini. Jadi kalau sudah tahu datanya, buat program gampang. Mau pakai program apapun, ya bahasanya, datanya sama. Terus 10 hexa sama 24. 10 hexa sama 24 itu yang ini. Ya. Kemudian yang terakhir ini, nilai datanya 20 hexa, 19 hexa. Selesai. Dah. Ini dulu pakai modul MCS 51, itu 51 ya. Dan kamu tidak perlu belajar bahasa assembly. Karena sekarang toolnya semuanya sudah pakai bahasa C. Ya, cuman ini saya menyampaikan bahwa pembacaan data, ya, mengetahui data dari LED yang nyala itu langkah awal sebelum buat program. Kalau tidak tahu datanya, bagaimana yang harus diisi dalam programnya. Untuk program bebas, mau program bahasa apapun, ya, yang penting ada cross compilernya, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini kalau pakai bahasa assembly. Ya. Nah, tadi scanning berdasarkan datasheet. Scanning berdasarkan datasheet.
Sudah ada nilai kolom dan baris. Penulisannya pakai bahasa assembly tadi ya. Nah, contoh yang kedua ini scanning ngedometri 8x8 ya, tapi tidak menggunakan datasheet ya. Kita bagi sendiri menurut cara kita. Nah, kita bagi dua seperti ini. Kita bagi dua ya, 4 bit yang MSB yang high, 4 bit yang LSB low. Bacanya dari MSB ke LSB. Ya. 4 bit yang high, 4 bit yang low. Dibagi vertikal ini. Kan 8x8 kalau dibagi 2, ya sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Kalau scanningnya nanti horizontal ya bisa. Ya. Ini bagi 2. Atas 4, bawah 4, seperti contoh yang di depan tadi. Nah, ini dibagi 2 tapi vertikal ya. Bagi 2 vertikal. Nah, sekarang kalau alat ini yang nyala ya. Alat ini yang nyala. Berapa nilai datanya? Ya. Ini juga mengikuti ya nilai bobot. Masih ingat 2/3 ya, kemudian 2/2 berat 8, 2/3 itu 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Yang LSB juga sama, 8, 4, 2, 1. Itu ya, ini dibagi secara vertikal. Oke, jadi kalau yang paling atas seperti ini, ya, itu nilai datanya 1 dan 8, 18 heksa. Yang nomor 2, ya, baris 2 dari atas, ini adalah 2, ini adalah 4, ya, ini 8, 4, 2, 1, sama ya. Masih ingat ya mata kuliah digital ya. Maka yang baris 2 ini nilainya adalah 2 dan 4 heksa. Terus yang ketiga ini saja. Berarti yang depan ini 0, kan ada yang ini 4, 0, 4 heksa. Yang ini baris berikutnya ini 0, ini 8, berarti 0, 8 heksa. Yang ini yang ini 1, ini 0. Nah, ini salah, ini 1. Ya, di slide-nya tolong dibetulkan. 20 itu salah, yang benar 10 heksa. Oke ya. Kemudian ini, kalau yang ini 2, 20 heksa. Ini juga sama, 20 heksa. Kalau yang ini 2 sama 1, 3, 8 sama 4, C. 3C heksa. Oke, sampai di sini cara pembacaan datanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimasukkan dalam program dengan menggunakan bahasa C? Ada yang ditanyakan, halo? Perwakilan kelas A atau kelas B? Oke ya. Baik, nah sekarang cara penulisan programnya. Ya, kita bisa menggunakan variabel array. Anda sudah tahu dalam pemrograman variabel array itu, dalam variabel array itu ada beberapa elemen array. Ya. Elemen array, datanya dalam kurung awal ini adalah elemen disebut dengan elemen array. Jadi kalau saya ingin menampilkan angka 2 dengan bentuk ini, maka nilai data yang harus ditulis 19, 24, 08, 10 heksa, 20 heksa,
3C. Dimana jadi aturan dalam penulisan bahasa C untuk tipe data hexadesimal itu penulisan formatnya adalah 0x ya, 0xn ya. N-nya ini boleh 2 huruf ya. Nol dimasuk nilai, nanti akan keluar angka 0. Kalau angka 1 ya akan keluar angka 1 dan seterusnya sampai angka ditanya. Nah, ini scanning ya dengan cara dibagi secara vertikal ya, scanningnya dari atas ke bawah, scanningnya terus ke bawah. Dan ini dijalankan karena di mikronya nanti cepat langsung muncul angka 2 ya. Nah, ini sudah dibuktikan baik di hardware maupun di simulator gitu ya. Kalau di hardware malah lebih mudah gitu ya. Pengalaman praktikum sebelumnya dengan hardware, dengan bahasa C-nya jauh lebih mudah. Kalau di simulator ya programnya sama, cuman rangkaiannya nanti yang perlu diperhatikan gitu ya. Di simulator itu baris kolomnya yang mana itu kamu harus benar-benar teliti. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau dalam satu titik, dalam satu dot itu ada 2 warna. Ya, ada 2 warna. Nah, ini di tugas project yang dulu, tugas project semester, slide-nya pernah saya tunjukkan waktu praktikum, ya semua menggunakan tampilan dot metrik. Nah, salah satunya ada yang metrik itu dalam satu titik ini ada hijau dan merah seperti ini. Ini satu dot metrik, ya. 2 warna. Kemungkinan di dalamnya ada 2 LED. Ya. Yang dirangkai sama, hanya warna yang muncul beda. Misalkan untuk menampilkan karakter angka itu dipakai yang warna, kemudian menampilkan huruf, karakter huruf yang warna merah. Ya. Dan ini sudah berhasil ya dengan program bahasa C. Nah, sekarang ini dibagi 2. MSB ya, bagi 2 horizontal ya, ini LSB-nya. Port 421 ke atas. 4 terus 2 1. Yang atas juga gitu. 8 4 2 1 sama kolom 8. Angka dulu. Nanti semua 00 reksa. Yang MSB 0, LSB 0. Yang 4 bit high 0, 4 bit low 0. 00. Yang ini 8 sama 4, 84 reksa. Terus kolom ketiga 6 reksa. Terus kolom keempat ini semuanya nyala pasti F reksa. Yang MSB F, yang LSB juga F. Kolom berikutnya ini sama.
FF hexa. Kemudian kolom ke-6 ini yang nyala 1, ya 80 hexa. Ya, 80 hexa. Kolom ke-7 juga 80 hexa. Kolom ke-8 mati semua 0 hexa. Ini akan ditampilkan angka 1 dengan bentuk seperti ini. Ya. Pak, saya tidak suka bentuk ini, yang bawah kok dikasih ini nggak dipakai, ini mati saja, ya boleh. Ya. Jadi maka digambarkan dulu coret-coretan, nanti karakternya yang muncul seperti apa. Kemudian dibaca nilai datanya. Ya. Karena kalau satunya hanya garis saja, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, maka datanya akan berubah. Gitu ya. Tidak sama data yang harus dituliskan di variabel array-nya. Ini contoh yang karakter angka 1 dan huruf A-nya seperti ini. Kalau kamu rubah, ya datanya akan berubah. Nah, kemudian yang huruf A sekarang. Huruf A. Ini 00, jelas ya. Ini F, ini 8 sama 4, FC. Ini FE. Yang ketiga. Yang ini 2 sama 1, 3. Ini 4, 2, 1, 7. 3, 7. Ini sama. 3, 7. Kemudian yang ini nyala semua. Ini 8, 4, 1, 8, 4, 12 tambah 2. FE. Hexa. Ya, terus ini FC hexa. Ini 0 hexa. Ini kurang nolnya ya. Nolnya harus 2 ini, 00 hexa. Harusnya sama dengan ini. Maka akan keluar karakter A. Itu dengan cara scanning yang seperti ini, dibagi horizontal. Kalau tadi dibagi vertikal. Dan ini sudah dikerjakan di tugas project. Saya ambil dari potongan program yang dikerjakan di tugas project semester. Di tahun berapa dulu itu ya, yang semua tampilannya pakai dot metric. Oke, ini cara scanning yang ketiga, jadi berdasarkan datasheet, yang kedua dibagi vertikal, yang ketiga dibagi horizontal. Ya, kalau ini dot metricnya dalam satu titik, dalam satu dot ini ada 2 warna. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau di dalam satu dot metric 8 dimunculkan 2 data. Ya, 2 data. Ya sama cara baginya, bagi 2 dulu, ini untuk karakter pertama, ini karakter kedua. Terus dibagi MSB dan LSB-nya dulu. Ya. Bagi. Sehingga nanti bisa memberikan nilai, pembacaan nilai datanya bisa benar. Ya. Nah, bagaimana kalau ini 04? 04. Kan nolnya dulu, yang 4 sebelah kiri dulu gitu ya. Sebelah kiri dulu. Nah, kira-kira 4 yang sebelah kiri ini angka 0 sebelah kanan, angka 4 ya. Nah, ini tugas project menampilkan 2 NRP, 2 garis belakang gitu ya. Paling belakang. Kalau NRP 2 angka kelas A sampai kelas B ada yang sama. Kalau kelas A 1 sampai 30. Kalau 30 mahasiswa. Kalau kelas B 31 sampai 60, berarti tidak ada yang sama. Ya. Nah, ini contoh menampilkan 2 angka, 2 karakter angka itu ya. Nah, kemudian karena 2 angka hanya 4 bit saja yang dipakai. 4 bit yang 4 selalu 0. Nah, 4 bit yang selalu 0. Ini dianggap 4 bit yang SB. Ya, selalu 0 yang depan ini. Maka kalau datanya ini ya 8421
8, 4, ya. 8, 4, 2, 1. MSB, SB-nya juga sama. Nah, sekarang kalau yang nyala 6 dan 5, berarti 4 dan 2, 6, 06. Kalau ini 8 dan 1, 09. Ini 09, 09, 09, 26, gampang. Yang angka 0. Ya. Yang keempat, 01. 01. Ini 03. Ini 4 dan 1, 05. Ini 8 dan 1, 09. Ini 0F. Ini 01, 01, 01. Jadi 2 karakter dan nilai 04. Nah, ini jadi tugas, ya. Di tugas 1 nanti, Anda harus mampu menampilkan 2 angka dari NRP kalian, 2 angka yang belakang. Ya. Kalau kelas A ya berarti dari 01 ya sampai 30, tidak ada yang sama ini. Ya. 01, 02 sampai 30. 03 dengan 3 kan tinggal dibalik, tapi kan tidak sama. Kelas B 31 ya, yang kelas B 31 sampai 60 kalau 30 mahasiswa. Tapi saya lihat di absensi ini 28 ya. Berarti 01 sampai 28 yang kelas A. Yang kelas B 27. Jadi total kalau kuliah gabungan ini jumlahnya adalah 55 mahasiswa. Itu yang di ETO juga gitu, 55. Kalau hadir semua di ETO, kemarin ada yang nggak hadir di kelas A1, kelas B1 di ETO. Ya. Nah, berarti 01 sampai 28. Yang kelas B, ya 31 sampai 57. Oke ya, dicatat sebagai tugas pertama. Karena tugas ya harus dikumpulkan. Ya. Tugas 1 yaitu menampilkan 2 angka belakang dari NRP masing-masing. Kelas 1. Kalau kelas A berarti 01 sampai 28, kelas B 31 sampai 27. Itu kalau urut ya. Dan kok nggak lengkap 30 berarti kan ada yang mungkin mengundurkan diri atau mungkin nggak daftar ulang, lah nomor berapa yang nggak ada ya nanti bisa dilihat di absensinya. Jelas? Ada yang ditanyakan mengenai tugas 1? Oke, kelas A dan kelas B ya. Nanti yang dikumpulkan ya file simulatornya dan file program Arduino-nya, .ino-nya gitu ya. Ya seperti laporan resmi gitu ya. Jadi tugas 1, screenshot hasilnya, terus kalau ada videonya ya tulis saja link videonya gitu ya. Di tugasnya nanti ditulis link videonya. Jadi file videonya tidak usah ikut dikirimkan via email, ya cukup linknya saja. Nanti tinggal saya klik, nah saya sudah bisa lihat demo dari video jawaban tugas 1, ya. Karena ada kalian videonya, ditulis linknya di tugasnya supaya tambah yakin bahwa ini memang hasil dari tugas yang saya kerjakan. Ada yang seperti itu, ya. Maka supaya sama semua, ya, selain file tugas, Word boleh, PDF boleh,
terus dituliskan link video demonya, gitu ya. Untuk tugas 1. Tugas 1 ini fungsinya untuk membantu jika nilai UTS-nya nanti kurang, ya, kurang maksimal. Itu nanti bisa saya tambahkan nilai dari tugas 1. Oke, saya lanjutkan ya. Cara membaca data, cara menulis dalam programnya. Nah, kemudian kalau yang di slide sebelumnya itu adalah rangkaian tanpa driver, ya, tanpa menggunakan IC driver. Ini istirahat dulu, break dulu, sholat, atau gimana ini? Nah, tadi lupa soalnya. Katanya sudah lewat mulai dari tadi ya. Break dulu ya, sholat asar ya. Ya. Ya, oke, baik ya. Tadi saya lupa. Break dulu ya, saya juga belum sholat asar karena memang mulainya itu mau adzan asar. Ya, jadwalnya sehingga untuk sholat pun baru nyampaikan sudah adzan ya. Baik, kita break dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Sekarang kita laksanakan ibadah sholat bagi yang sholat